Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Langit dan bumi terbelah oleh pohon emas raksasa, pohon setengah dunia. Daun-daunnya bersinar keemasan, menopang bintang, bulan, dan matahari. Pemandangan itu membuat semua orang terpaku, gemetar antara kagum dan serakah. Ini jelas bukan pohon biasa, ini calon pohon dunia. Beberapa tokoh mencoba mendekat, mengincar keberuntungan besar. Tapi sebelum menyentuh batangnya, tubuh mereka hancur, darah mereka menjadi kabut merah. Pohon itu bukan hadiah, tapi ujian. Shi Hao mengenali pohon ini. Ia pernah melihatnya di masa lalu, saat berurusan dengan batu dunia dan pohon matahari kuno. Kini, ia muncul lagi, dan mungkin tujuan pohon ini adalah kuburan bintang, tempat segala hal bermula dan berakhir. Para tetua yakin, pohon ini belum sempurna, masih berevolusi menjadi pohon dunia sejati. Dan saat itu terjadi, makhluk-makhluk agung seperti naga sejati atau kunpeng akan tinggal di dalamnya, membantu melawan berbagai bencana dan perebutan kekuasaan. Tiba-tiba, seseorang melihat sosok wanita duduk di atas bunga pohon. Dia bercahaya keemasan, cantik tiada banding, sayap emas terbentang di belakangnya. Wanita itu ternyata sudah pernah dilihat Shi Hao sebelumnya, dan kini dia tersenyum padanya. Para pemuda terpesona, para tetua gelisah. Siapa dia? Pohon itu mulai bergerak menembus ruang antar benua, dan para penatua memutuskan untuk mengejarnya. Meski berisiko, keberuntungan besar menanti. Sepanjang perjalanan mereka melihat keajaiban, kerangka raksasa, lautan bunga merah, hingga pemandangan surgawi lainnya. Hingga akhirnya pohon itu berhenti di sebuah benua misterius. Tanah 5 elemen, tempat energi murni logam, kayu, air, api, dan tanah berkumpul. Pohon itu mulai menyerap energi di sana, menandai proses evolusi selanjutnya. Tiba-tiba, Xuan Kun jatuh ke dalam gua api, dan secara tak sengaja menemukan benih dao api, membangkitkan semangat semua orang. Mereka pun menyebar, masing-masing mencari nasib mereka sendiri. Para tetua mulai menyadari, tanah ini mungkin menyimpan benih abadi 5 elemen, harta karun sekelas benih kosmos. Pertarungan besar untuk keberuntungan baru saja dimulai. Benih dao terkuat dari zaman kuno telah muncul. Gairah dan ambisi membara di dada para pemuda, memicu harapan akan pencapaian puncak jalan dao. Siapa yang tidak tergoda oleh kesempatan langka seperti ini? Pohon dunia, benih kosmos baru lahir, dan sejumlah kecil pilihan langka hanya benih dari tempat-tempat. Seperti itulah yang layak diperebutkan oleh mereka yang menapaki jalan kuno. Kini, kehadiran benih baru membuat darah mereka mendidih. Bahkan Wangxi yang biasanya tenang pun tampak bergetar. Penatua kedua berseru menyemangati mereka agar bertindak cepat dan tidak menyia-nyiakan peluang. Benua 5 elemen membentang luas tanpa ujung. Bongkahan bintang mati tersebar seperti reruntuhan zaman. Kabut tebal esensi 5 elemen memenuhi udara, menjanjikan peningkatan kekuatan yang besar. Namun, meskipun tempat ini subur, tujuan mereka jelas, benih dao abadi. Shi Hao menyadari betapa kecilnya mereka di tengah daratan kolosal ini. Bahkan setelah berhari-hari menjelajah, belum satu sudut pun berhasil disapu tuntas. Tiba-tiba, cahaya biru menyala di cakrawala aura benih air yang murni dan menggetarkan. Putri Yao Yue telah mendapatkannya. Kecantikannya yang bersinar dalam kabut biru itu hanya menambah keanggunan dan jarak dari yang lain. Tidak ada yang berani menantangnya. Shi Hao tanpa basa-basi mengajak Qing Yi untuk bergerak bersamanya. Gadis itu sempat ragu hubungan mereka terlalu rumit, terlalu banyak kenangan yang menyakitkan. Tapi Shi Hao meyakinkannya, menariknya berjalan bersama. Di belakang mereka, tatapan tajam mulai muncul. Shi Hao dan Qing Yi, dua sosok yang bukan orang sembarangan, menarik perhatian dari mereka yang mengintai dalam diam, termasuk Yue Chan yang tidak sanggup melihat kedekatan mereka. Yue Chan, sebagai bagian dari Qing Yi, merasa tercemari secara spiritual. Tubuh keduanya yang awalnya satu masih terhubung erat, menyebabkan perasaan yang dialami Qing Yi ikut tercermin pada dirinya. Saat Shi Hao memeluk Qing Yi dan mencubit bahunya, Yue Chan menggigil dan hampir muntah. "Kau sungguh keterlaluan,"
teriak Yue Chan dari kejauhan. Shi Hao justru meledek balik, menyulut amarahnya lebih dalam. Suasana menjadi memanas bukan karena pertempuran, tapi karena benturan rasa, harga diri, dan luka batin lama. Shi Hao bahkan menyebut bahwa sang tetua agung pernah menyarankan para murid untuk mencari pasangan Dao sebelum pertempuran terakhir, demi menyelamatkan garis keturunan terkuat. Ucapannya membuat Qing Yi kesal, Yue Chan hampir muntah darah karena jijik, dan ketiganya semakin terjerat dalam drama pelik yang mengguncang batin. Namun akhirnya Yue Chan pergi, terpaksa menelan rasa malu dan amarahnya. Shi Hao menyeringai puas, lalu berkata dengan ringan, saatnya mencari benih terkuat. Qing Yi mengingatkan agar tidak bicara sembarangan. Mereka berbagi kekhawatiran yang sama. Jika Yue Chan terlalu terpengaruh oleh koneksi spiritualnya dengan Qing Yi, konsekuensinya bisa berbahaya. Di sisi lain dunia, sebuah kapal perang misterius dengan kabut abadi mendekat ke benua ini dalam diam. Isyarat bahwa badai besar belum usai, dan jalan Dao belum mencapai akhirnya. Shi Hao dan Qing Yi tiba di sebuah daerah terpencil. Tanahnya seluruhnya dari logam, tak ada tumbuhan atau kehidupan. Saat mereka melangkah masuk, suara pedang menggema, seolah-olah wilayah ini hidup. Di kejauhan, energi pedang memancar dari sebuah danau logam besar yang mendidih panas. Suhunya luar biasa tinggi, udara bergetar karena panas, dan energi membunuh terasa dari jarak jauh. Cairan logam di dalam danau mengandung bahan langit, memancarkan cahaya pelangi. Ini bukan tempat biasa. Bisa jadi ini tempat benih logam Dao, ujar Shi Hao. Tak lama, ia menggunakan teknik Kunpeng, menciptakan ikan hitam raksasa dari kekuatan Yin untuk mengaduk danau. Makhluk pelindung muncul, makhluk logam berbentuk manusia dan binatang suci. Namun, semua dikalahkan oleh kekuatan Shi Hao yang tak tertandingi. Sebuah kuali kecil emas muncul dari danau, mencoba kabur, namun ditangkap oleh burung peng ciptaan Shi Hao. Saat dibuka, kuali itu meleleh, meninggalkan kristal logam berbentuk belah ketupat, benih logam Dao kelas tertinggi. Shi Hao memberikannya pada Qing Yi, namun benih itu malah diserap oleh bulan hijau di atas kepala Qing Yi lalu hancur. Dari peristiwa itu, Shi Hao menyadari bahwa Qing Yi kemungkinan membawa benih abadi luar biasa sebanding dengan pohon dunia. Ia bahkan curiga, mungkinkah Qing Yi adalah reinkarnasi dari peri Qing Yue? Namun momen tenang itu segera buyar. Terdengar bunyi trompet dari institusi Dewa Surgawi, pertanda darurat. Mereka kembali dan mendapati semua murid dikumpulkan di depan monumen batu raksasa yang memancarkan cahaya 5 elemen. Para tetua mengumumkan temuan penting, 5 sihir segel benih surgawi. Ternyata beberapa monumen kuno mencatat lokasi penyegelan benih surgawi menggunakan 5 elemen. Peta ditampilkan, lokasi ditentukan. Para murid dikirim menjelajah. Shi Hao dan Qing Yi menuju gunung berapi raksasa yang diyakini sebagai lokasi benih utama. Namun sesampainya di sana, langit menggelap. Sebuah kapal kuno turun dari langit menyelimuti mereka dengan kekuatan energi abadi. Shi Hao segera menghindar sambil membawa Qing Yi, namun perasaan bahaya belum usai. Semua mata kini tertuju ke kapal perang itu, pertanda bahwa kekuatan besar lain ikut memburu benih surgawi. Langit terbelah oleh kilatan perunggu. Sebuah panah kuno melesat dengan kecepatan mematikan, menerobos udara, menyimpan kekuatan brutal dan aura zaman purba. Sasarannya Shi Hao. Marah, Shi Hao segera berubah menjadi Kunpeng, namun apa yang ia dapat? Diperlakukan seperti binatang buruan oleh orang asing yang begitu pongah. Mereka tak peduli identitasnya. Bahkan jika tahu bahwa dia Kunpeng, tetap saja mereka menyerang seolah tak ada yang layak dihormati. Dengan lincah, ia menghindar. Tubuhnya menjadi kilatan emas menyelinap di antara angin dan cahaya. Panah itu tak menyentuhnya, tapi menghancurkan gunung berapi besar di kejauhan, melelehkannya seketika. Sebuah kekuatan yang membuat siapapun bergidik. Hebat juga, hewan berbulu itu bisa menghindar. Suara meremehkan terdengar dari kapal perang besar yang tersembunyi dalam kabut abadi di langit. Sosok-sosok muda berdiri di atasnya, gagah, berbakat, dan menyebarkan aura tak kenal ampun. Mereka bukan murid biasa, tapi elit yang sudah mencicipi pertempuran hidup dan mati. Salah satu dari mereka, pemuda berambut ungu dengan pupil bersilang seperti pedang,
menarik busur besarnya lagi. Tanpa ragu dia berteriak, "Ambil ini!" dan melepaskan panah kedua. Shi Hao menanggapi dengan kemarahan. "Apa engkau cari mati?" teriaknya, suaranya mengguncang langit. Kali ini ia membalas. Ratusan bulu emas muncul dari tubuhnya, berubah menjadi panah dan menghujani kapal itu. Panah perunggu melesat lagi menerobos 5 puncak gunung bertanda surgawi dan menghancurkannya dalam sekejap. Tapi Shi Hao tetap tak tersentuh, kecepatannya mengungguli serangan. Di atas kapal, pemuda yang menyerangnya mulai serius, wajahnya tak lagi santai. Ia menyimpan busurnya, menggenggam tombak, dan bersiap bertarung. Shi Hao kembali ke bentuk manusia, turun bersama Qing Yi ke kawah berapi, dikelilingi energi 5 elemen. Ia menatap tajam ke arah kapal. "Wutai, dia berhasil menahan panas surgawi itu," seseorang di kapal berseru. Lalu, mereka malah menggoda Qing Yi dan memperolok Shi Hao tanpa malu. "Siapa kalian menembakkan panah sembarangan?" tanya Shi Hao, wajahnya kelam. "Tenang saja, kau tidak mati kan? Kenapa ribut?" jawab mereka santai. Bahkan seorang di antara mereka menyuruh Qing Yi naik ke kapal dengan dalih ada peluang dao abadi. Sontak, kemarahan Shi Hao meledak. Tanpa bicara, ia menarik busur dan menembakkan panah ke kapal. Tapi kapal itu dilindungi penghalang spiritual, panahnya terbakar menjadi abu. "Siapa berani menyerang kapal perangku?" terdengar suara tua dari dalam, menggema membawa tekanan besar. Salah satu pemuda menjawab santai, "Hanya bocah liar, tak layak dipedulikan." Para tetua dari institusi Dewa Surgawi pun muncul, menilai kapal misterius itu. Penatua keempat berbicara hati-hati, "Apakah kalian dari Akademi Abadi?" Semua murid terkejut. Akademi itu dikenal sebagai tempat paling sakral dalam kultivasi. Kini mereka berhadapan langsung dengan murid-muridnya. Beberapa tetua keluar dari kapal, sangat tua, namun memiliki kekuatan luar biasa. Auranya ditahan agar tidak melukai generasi muda. "Kesalahpahaman," kata salah satu tetua Akademi Abadi sambil tersenyum, menganggap insiden itu hal biasa di kalangan anak muda. Para tetua Dewa Surgawi pun tak bisa banyak menuntut, meski jelas murid-murid mereka dipermalukan. Shi Hao tentu saja tak puas. Ia ditargetkan tanpa alasan, dan para pelakunya tak menunjukkan penyesalan. "Kalau kamu cukup berusaha, bisa saja jadi adik junior kami," ejek mereka sambil tertawa. Beberapa murid perempuan dan lelaki lain keluar dari kapal. Semuanya tampak luar biasa, seolah berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Namun ejekan terus mengalir, terutama pada Qing Yi. "Kamu bisa bawa gadis itu ke sini, biar kita lebih akrab," kata si pemuda busur sambil menyeringai sinis. Shi Hao menjawab tanpa ragu, suaranya tajam. "Siapa kamu? Berani menyuruhku? Jika engkau turun dari kapal, akan kupatahkan semua tulangmu satu persatu." Itu saja spoiler untuk episode 240 dari Donghua Series Perfect World.